Jarak pada bangun ruang. 1. Jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis terpendeknya yang menghubungkan dari titik A ke titik B ya. Panjang ruas garis AB dihitung dengan memandang ruas garis AB sebagai sebuah sisi segitiga. Jika sebagai sisi segitiga maka dapat diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Contoh ya, untuk latihannya. Diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH ya. Dengan panjang rusuk 6 cm tentukan jarak titik A ke C. A ke C ya. Misal A ke B kan sudah jelas jaraknya 6, A ke D 6, A ke E 6 sehingga tanpa Pythagoras. Kemudian untuk A ke C berarti itu membentuk sebuah segitiga, kita tidak tahu jaraknya, maka kita bisa menggunakan aturan Pythagoras atau A ke C adalah sebuah diagonal sisi dan titik A ke G adalah sebuah diagonal ruang dalam kubus. Lanjut ke pembahasan. Ya, perhatikan segitiga ABC-nya yang terbentuk dari titik A, titik B, dan titik C. Jadi jarak titik A ke titik C sama dengan AC akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Dimana AB itu 6 kuadratnya adalah 36 ditambah BC 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah akar 72 atau menjadi 6 akar 2. Selanjutnya perhatikan segitiga ACG ya. Yang siku-siku di titik C. Maka panjang dari sisi AG adalah akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. Tadi AC kuadrat adalah 72 ditambah CG 6 kuadrat 36. Jadinya akar 108. Bisa diganti sederhanakan AG adalah 6 akar 3. Atau kalian buat rangkuman rumusnya untuk diagonal sisi, rumusnya adalah A akar 2. Sedangkan diagonal ruang A akar 3. Lanjut. Oke. Ini sudah ada ya. Misal garisnya A, maka panjang diagonalisnya adalah A akar 2 dengan diagonal ruangnya adalah A akar 3. Kemudian jarak titik ke garis. Misal jarak titik P ke garis ada ruas garis yang terbentuk yang menghubungkan titik P ke garis G. Dengan cara menarik sebuah garisnya, ini ada ilustrasinya. Di mana syaratnya harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Misal P ini misal saya buat seperti ini. Nah, misal ini. Nah, titik di sini P absen ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini tidak tegak lurus, harus tegak lurus. Paham ya? Misal titik X-nya, misal saya punya titik X di sini. Titik X. Maka tegak lurusnya harus seperti ini. Nah, disinilah titik X absennya. Jaraknya S ke S di sini. Paham ya? Lanjut. Kita latihan soal lagi. Diketahui panjang rusuk kubus 6. Jarak A ke garis CE. Perhatikan A ke garis CE ya. Ini harus siku-siku ya. Kamu caranya adalah memperhatikan
sebuah segitiga ACE. Perhatikan segitiga yang terbentuk itu segitiga ACE. Karena AC yang merupakan diagonal sisi dan AG diagonal ruang, maka AC tadi dirumuskan adalah A akar 2 ya. Jadi A-nya adalah 6 akar 2. Sedangkan diagonal ruang adalah A akar 3. Di situ A-nya adalah 6 akar 3. Dengan perbandingan segitiga, di segitiga AC itu, maka diperoleh sebuah perbandingan karena yang kita cari adalah A menuju A absen. Dia akan sebanding dengan titik AC, garis AC, dan garis AE akan sebanding dengan CE ya. Dan kita cari A menuju A absen, ini yang kita cari, sama dengan hasilnya AC kali AE. AC di sini adalah 6 akar 2. Kita langsung kalikan silang ya. AE adalah 6 dibagi C ke E adalah 6 akar 3. Kita bisa langsung mensederhanakan di sini boleh. Jadinya 6 akar 2 dibagi akar 3. Kita bisa kalikan sekawan akar 3 per akar 3 supaya penyebutnya rasional. Jadi hasil akhirnya 6 akar 2 kali akar 3 jadinya akar 6 per akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Jadi hasilnya dari A menuju A absen sama dengan 2 akar 6 ya. Paham ya? Lanjut. Nih, jadi garisnya adalah 2 akar 6. Selanjutnya, jarak titik ke bidangnya. Di mana garisnya harus tegak lurus bidangnya. Kali ini saya punya bidang V, namanya bidang V. Atau kasih nama aja A, B, C, D ya. Titiknya kan di sini. Ini harus tegak lurus ya. Tidak boleh nanti garisnya seperti ini. Ini kan tidak tegak lurus dengan bidangnya A, B, C, D. Tidak boleh. Harus tegak lurus di salah satu titik dari bidang tersebut. Nih. Lanjut ya langsung ke soalnya. Panjang ruas rusuk balok ABCD AB-nya 4, BC-nya 3, AE-nya 5 ya. Jarak titik A dari titik B ke bidang ACGE. Ya, ini segitiganya bidangnya miring ya. ACGE warna hijau ini. B menuju ACGE. Nah, kita bahasannya. Bidang ABCD melalui titik B tegak lurus dengan AE. Harus tegak lurus ya. Sehingga dari bidang ACGE itu bisa diwakili ya. B menuju ACGE diwakili. Jadi kalau dibuat nih B menuju ACGE itu bisa diwakili B menuju AC. Kenapa apa? Kenapa? Karena kalau B diarahkan ke tengah mau ke samping mau ke C itu nanti tidak siku-siku. Tapi kalau di antara AC dia pasti siku-siku. Kemudian kita sebuah tarik di sini namanya B absen sehingga B menuju B absen. Proses berpikirnya seperti itu ya. Kita menggunakan cara perbandingan lagi bisa atau pakai konsep luas juga bisa ya. Yang penting kan tegak lurus. Kita ambil sebuah segitiganya itu ABC, perhatikan itu kan sebuah segitiga siku-siku. AC bisa dicari. AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga hasilnya AB-nya adalah 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9 ya. Jadi hasilnya adalah akar 25. Hasilnya langsung saja 25 di akar. Jadi AC hasilnya 5.
Lanjut kita cari B ke B absen. Kalau kamu perhatikan sebuah segitiganya, segitiganya adalah dengan aturan luas kan setengah kali AB kali BC, ya kan. Aturan luas segitiga itu akan sama dengan setengah kali AC kali B menuju B absen. Setengahnya ini kan tidak terpakai karena sama-sama setengah, tinggal AB kali BC. AB kali BC hasilnya adalah 4 kali 3 adalah 12, akan sama dengan AC tadi hasilnya adalah 5. Jadi B menuju B absen hasilnya adalah 12 dibagi 5 ya. Itu hasilnya sama saja, dibuat desimal 2,4. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga kalian paham dengan materi pembahasan jarak antara titik ke titik, titik ke garis dengan memfokuskan harus siku-siku. Kemudian titik ke bidang itu harus ada salah satu titik yang mewakili sehingga titik itu menjadi siku-siku antara bidang maupun titik. Misal kamu perhatikan gambar ini ya, gambar balok ini kamu perhatikan. Misal jarak A menuju DCGH. A menuju DCGH ya. Berarti kalau DCG itu yang belakang, itu bisa langsung diwakili menuju A menuju D. Kenapa kalau A menuju D? Karena A menuju D itu juga siku-siku berada bidang DCGH, sehingga dia tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Contoh lagi, misal saya punya garis dari titik C menuju bidang ADHE. Ya, ADHE. Ada yang sebelah kiri C itu dapat diwakili langsung C menuju D. Itu hasilnya 6, tadi A menuju juga 6. Ya, kok 6? Maaf. C ke D hasilnya adalah 4 dan A ke D adalah 3. Semoga kalian paham dan meningkatkan motivasi dalam belajar.